Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part 210 bertepatan dengan bab ke 993. Wudong tahu keluarga Xiao sedang dalam kondisi yang sangat buruk, tapi tidak tahu keluarga Xiao dalam kondisi seburuk ini. Dia sudah bermaksud baik menyediakan tempat tinggal untuk mereka, untuk membuat mereka menjadi pengganggu Yi-Chen. Tapi tidak mengira saat mereka pindah masuk tinggal di villa itu, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual peralatan elektronik yang ada di dalam villa. Dia mendengus dingin dan mengomel. Satu keluarga ini sungguh sampah, tidak berguna. Asistennya juga merasa tindakan sekelompok orang ini terlalu rendahan. Jadi dia bertanya, Presiden Wu, bagaimana kalau sekarang kita usir mereka keluar saja? Kalau tidak mengusir mereka sekarang, nanti villa itu akan dibuat kosong oleh mereka. Wudong menghela napas. Dia tidak suka dengan keluarga ini, tapi mereka tinggal di samping Yi-Chen. Kalau dirinya mengusir mereka sekarang, bukankah itu berarti dia menunjukkan kelemahannya kepada Yi-Chen? Jadi dia melambaikan tangannya lalu berkata, jangan diusir untuk sekarang, awasi saja mereka. Asisten itu menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan meminta orang untuk terus mengawasi mereka. Untuk sekarang, keluarga Xiao masih tidak tahu segala gerak-gerik mereka diawasi oleh Wudong. Setelah Xiao Hailong mengunggah foto televisi itu ke situs jual beli barang bekas, langsung ada orang yang menghubunginya karena dia menjual dengan harga sangat murah. Masih baru tapi hanya dijual seharga 60.000, sama saja dengan diskon 40%. Setelah calon pembeli itu menanyakan beberapa informasi, dia langsung membayar melalui situs jual beli barang bekas itu dan berkata dengan langsung mengambilnya sendiri. Tentu saja si Halong sangat bahagia dan langsung mengirimkan alamatnya ke pembeli itu. Pembeli itu langsung mengemudikan mobil dan menghampirinya. Saat ini anggota keluarga Xiao sudah sangat kelaparan menunggu televisi terjual lalu menggunakan uangnya untuk makan. Beberapa saat kemudian seorang pasangan suami istri parubaya mendatangi mereka. Mereka memeriksa televisinya. Setelah memastikan televisinya tidak bermasalah, mereka langsung memutuskan untuk membelinya. Tapi karena mereka hanya tamu, bukan orang yang terpandang, mobilnya hanya boleh diparkir di depan gerbang komplek villa. Sepasang suami istri ini meminta Xiao Helong untuk membantu mereka mengantar televisi ini ke gerbang komplek Villa Thompson kelas atas. Tentu saja Xiao Helong tidak keberatan, tapi televisi ini terlalu besar. Bahkan berdua dengan pria parubaya itu saja masih tidak terangkat. Jadi Xiao Changkun juga ikut membantu. Sepasang ayah dan anak dibantu pria parubaya itu bersama-sama mengangkat televisi besar itu ke luar komplek. Ken Hoken membantu nyonya besar Xiao berjalan di belakang karena nyonya besar Xiao kelaparan. Napasnya menjadi pendek dan perlu dibantu orang untuk lain untuk berjalan. Kebetulan Malan melihat itu, dia tersadar di tongkatnya dan bertanya sambil tersenyum, oh, oh ya, kalian baru saja pindah tinggal di rumah ini, tapi sudah langsung menjual televisi. Aku sudah bilang sedari awal, kalau tidak ada uang, jangan memaksa. Bagaimana mungkin kalian sanggup tinggal di Villa Thompson kelas atas? Jangan mengomel. Kamu tidak kentut. Aku merasa televisi ini terlalu kecil. Mau diganti dengan yang lebih besar. Hah? Malan mencibir. Sungguh tidak tahu malu, bersikap sombong. Kalian tidak tahu kondisi keluarga kalian sendiri.
Grup Xiao sudah bangkrut. Istrimu sudah mendonasikan seluruh uangnya untuk harapan proyek. Kalian masih punya uang dari mana? Kalau benar-benar ada uang, tidak mungkin mencariku untuk memintaku menampung kalian. Ketika Changgan mendengar Malan membicarakan soal uang yang istrinya donasikan kepada harapan proyek, dia pun merasa sangat marah. Tentu saja dia tahu bagaimana kondisinya. Jadi dia mengertakkan giginya, menatap Malan. Aku peringatkan kamu, kalau membicarakan lebih hati-hati, masalah itu akan aku perhitungkan denganmu. Ayo, Malan berkata dengan benci. Kalau kamu berani perhitungan sekarang, kebetulan temanku, kebetulan menantuku ada di rumah. Kalian berdua mau berbincang? Seketika saat mendengar itu, Xiao Changgan langsung melemas. Dia tidak berani mencari masalah dengan Yi Chen. Jadi dia meletakkan giginya dan mengomel. Kamu tunggu saja, nanti kamu akan terima akibatnya. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Xiao Hailong, Hailong, cepat sedikit, kita antar televisi ini. Kian Hoken menatap Malan saat pergi. Walaupun hatinya merasa sangat kesal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah susah payah membantu orang lain memasukkan televisinya ke mobil, mereka pun menerima 60.000 yuan dari penjualan televisi tersebut. Sohelong berkata dengan semangat, keluarga kita bisa pergi makan enak. Bagaimana kalau hotpot seafood? Canggan bergegas berkata, boleh, aku mau makan pauhi. Saat ini Nyonya Besar Xiao berkata, Helong, kirimkan uang dari menjual televisi tadi ke WeChatku lebih dulu. So Helong mendengar itu pun bergegas berkata, Nenek, uang ini untuk pegangan saja. Anda tidak perlu cemas. Nyonya Besar Xiao sudah memiliki banyak pengalaman. Sekarang dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu seluruh uang harus dipegang sendiri. Kalau tidak, uangnya tidak akan aman. Jadi dia membentak Xiao Helong. Kapan kamu menjadi kepala keluarga ini? Apakah kamu lupa siapa yang mendapatkan Villa Thompson kelas atas? Sohalong mendengar itu pun ekspresinya langsung menjadi tidak enak dilihat. Sucanggan juga tahu jelas sekarang adalah waktunya untuk Nyonya Besar Xiao untuk menjadi kepala keluarga lagi. Tidak ada orang yang boleh melawan keinginannya. Jadi dia berkata kepada Xiao Helong, kamu ya, kapan belajar membangkang kepada nenek seperti itu? Kirimkan uang itu kepada nenek. Xiao Helong tidak berdaya, dia pun mengirimkan uangnya kepada Nyonya Besar Xiao melalui WeChat. Setelah Nyonya Besar Xiao menerima uang itu, dia pun melembut dan berkata, baiklah, ikuti kemauanmu, kita pergi makan hotpot seafood. Di dalam restoran hotpot seafood, mereka ingin makan di rumah pribadi dengan masing-masing memiliki hotpot kecil. Karena beberapa lama ini mereka sudah mengalami banyak penderitaan, perut kelima orang ini sangat kosong, jadi mereka memesan banyak makanan seafood, sama sekali tidak ada sayuran. Rupanya yang tadinya panas lalu memesan 6 pot hotpot. Dalam sekejap langsung menjadi sangat panas dan lembab. Tapi mereka makan dengan sangat nikmat. Terlebih Xiao Changgan dan Xiao Helong, mereka makan sampai berkeringat. Xiao Haikian yang juga tidak sedikit makannya karena dia tidak bisa makan enak di tambang batu bara. Jangankan makan seafood, selama beberapa lama ini udang saja tidak pernah dimakan. Saat makan dan terlalu banyak, dia pun merasa tubuhnya sangat panas. Secara tidak sadar dia melepaskan jaketnya lalu merasakan bokongnya yang duduk di bangku juga mengeluarkan keringat, terasa lengket dan tidak nyaman. Saat ini dia tiba-tiba merasa daerah pribadinya tiba-tiba terasa sangat gatal. Tapi karena daerah itu terlalu pribadi, dia tidak bisa menggaruknya, jadi dia meraba-raba bagian itu di bangku. Tapi tidak ada gunanya. Semakin dia meraba, terasa semakin tidak nyaman. Dia tadinya mengira karena makan hotpot, tapi hatinya tiba-tiba teringat akan sesuatu. Atasan sialan di tambang batu bara itu memaksa
dirinya untuk menemaninya setiap malam. Tidak hanya tidak pernah mandi, mereka juga tidak pernah menggunakan pengaman. Tidak peduli bagaimanapun, tidak menjaga kebersihan seperti itu pasti akan mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Memikirkan itu, dia di dalam hati pun bertanya, dirinya tidak mungkin tertular penyakit kan? Terpikir akan kemungkinan dirinya tertular penyakit, Ken Hokian merasa katarnya semakin parah. Dia pun panik, diam-diam berpikir kalau benar-benar tertular penyakit, dia harus bagaimana. Sekarang dia sudah dipertemukan kembali dengan suaminya. Kalau benar-benar tertular penyakit, dia tidak bisa menyembunyikannya. Kalau suaminya sadar bagaimana? Tapi yang lebih menakutkan adalah kemarin saat mereka berdua di rumah keluarga Wu, mereka bermain untuk sesaat. Saat itu suaminya Secanggan tidak tidak menyiapkan pengaman apa-apa. Bagaimana kalau sampai menularkan kepada dia? Memikirkan ini, bukankah dia akan tahu soal dirinya bermain dengan pria lain di tambang batu bara? Memikirkan ini, Ken Hokian memutuskan untuk pergi memeriksanya besok pagi di rumah sakit. Kalau tidak tertular penyakit itu akan menjadi sebuah berkat baginya. Kalau dirinya benar-benar tertular penyakit, tidak peduli bagaimanapun dia harus segera mencari cara untuk menyembuhkannya. Tapi ada masalah lagi. Ke rumah sakit harus mendaftar, lalu diperiksa, lalu diberi obat, baru dirawat. Dirinya sekarang tidak ada uang. Uang untuk pergi mendaftar di rumah sakit saja sudah tidak ada. Nyonya besar Xiao memegang 60.000 yuan. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan sebagian uang itu? Ken Hokian tahu jelas Nyonya besar Xiao sangat tidak suka kepada dirinya. Alasannya adalah dulu saat Nyonya besar Xiao ingin meminjam uang kepada suaminya, dirinya dan suaminya bersekongkol untuk membohonginya. Akhirnya uangnya dihilangkan oleh Yichen. Nyonya besar Xiao merasa sangat marah. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak mungkin bisa meminjam uang dari Nyonya besar Xiao. Kalau begitu harus bagaimana? Kalau dirinya benar-benar tertular penyakit, dia tidak bisa menyembuhkannya. Memikirkan ini, dia merasa sangat gelisah. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Kemudian dia terpikir soal televisi yang dijual itu dan langsung mendapatkan inspirasi. Bila mereka sangat besar di dalamnya, pasti banyak peralatan elektronik. Dia akan mencari yang tidak terlalu mencolok dan menjualnya saja, bisa kan? Dengan begitu Nyonya besar Xiao juga tidak akan tahu. Berpikir akan ide itu, Ken Hokian pun merasa lebih tenang. Dia memutuskan untuk mencari benda apa yang bisa dijual diam-diam malam ini. Besok setelah terjual, dia akan langsung pergi mendaftar ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan. Tapi Ken Hokian tidak menduga rasa getarnya bukan hanya tidak membaik, malah sebaliknya menjadi semakin parah. Dia duduk di bangku untuk waktu lama, semakin dia raba, tapi rasa gatalnya terasa semakin tidak nyaman. Su Changgan melihat dia maju mundur pun bertanya, istriku, ada apa denganmu? Tidak enak badan? Ken Hokian panik dan bergegas berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang tidak enak. Su Changgan menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya lagi, tapi beberapa lama kemudian berisik di telinganya, istriku, wasirmu kamu ya? Ken Hokian mendengar itu pun secara tidak sadar melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kamu jangan sembarangan bicara. Su Changgan tersenyum sambil berkata, kita suami istri, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Bukankah kamu dulu sering kambuh? Nanti di perjalanan pulang kita beli salep dan pakai saat sampai di rumah ya. Ken Hokian berkata dengan panik, kamu bicara apa? Aku tidak apa-apa. Ekspresi Ken Hokian sangat aneh. Xiao Changgan merasa semakin terlihat seperti dia menyembunyikan sesuatu. Jadi Xiao Changgan tersenyum jahat menunjuk meja yang penuh dengan makanan seafood, lalu berkata sambil tersenyum, istriku, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengakuinya, tapi
Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, makanan seafood yang ada di meja ini semua bisa mengakibatkan pembengkakan atau kalau ada jerawat atau wasir, jadi tidak boleh makan seafood. Kamu barusan makan begitu banyak, harus hati-hati. Kenokan mendengar itu pun langsung terkejut. Bahkan sumpit yang ada di tangannya langsung terjatuh ke meja. Dia juga tahu makanan seafood itu tidak bagus jika ada luka atau wasir, kalau begitu berpengaruh atau tidak terhadap penyakit seks menular. Memikirkan itu, Kian Hokian mengeluarkan ponselnya saat tidak ada yang memperhatikan. Dia melakukan pencarian di ponselnya apakah pengidap penyakit seks menular boleh makan seafood. Setelah mencari hasil pencarian membuat dia terkejut. Karena semua dokter memperingatkan dengan jelas pengidap penyakit seks menular tidak boleh makan seafood. Tidak hanya akan memperparah gejalanya tapi bisa menyebabkan pembusukan. Ken Hokian gemetaran karena takut dirinya barusan makan begitu banyak makanan seafood. Malam ini dia sangat sial. Saat ini CWW mengambil timun laut lalu diberikan ke mangkuk Ken Hokian dan berkata, "Ibu, beberapa lama lalu ibu sudah kelelahan makan lebih banyak timun laut." Ken Hokian melihat timun laut itu pun langsung merinding. Kemudian dia merasa gatalnya semakin parah. Dia bergegas mengembalikan timun laut itu kepada si Wewe dan hatinya merasa sangat panik. Saat ini 6 pot kecil ini mengeluarkan asap panas hingga membuat ruangan itu seperti pemandian air panas. Ken Hokian merasa tubuhnya berkeringat dan gatalnya menjadi semakin gatal. Dia bergegas berdiri dan berkata, "Aku sudah kenyang. Aku akan keluar cari angin. Kalian lanjut makan saja." Sohelong berkata, "Ibu, abalon dan tiramnya masih banyak." Ken Hokian berkata dengan kesal, "Aduh, aku sudah kenyang. Tidak mau makan lagi." Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Sebelum keluar dari ruangan panas itu, Ken Hokian merasa lebih enak. Tapi dia juga tahu barusan dirinya makan begitu banyak makanan seafood, efeknya belum bekerja. Tapi ketika wasirnya kambuh, dia juga bukannya tidak makan seafood. Sepengetahuan dia makanan seafood akan mengeluarkan efeknya kurang lebih setelah 3 jam dimakan. Berdasarkan itu, malam ini dia akan menderita. Dia merasa sangat terpuruk kemarin saat dia bercinta dengan suaminya. Dirinya masih berpikir dalam hati kalau suaminya jauh lebih buruk keahliannya di kasur dibandingkan dengan atasannya itu. Saat itu kalau dibandingkan dengan sekarang, dia masih tidak begitu benci dengan atasannya. Lagi pula dia juga memberikan banyak kebahagiaan untuknya. Tapi tidak mengira baru berlalu 1 hari situasinya sudah menjadi seperti ini. Kalau dirinya benar-benar tertular penyakit, bukankah habis riwayatnya? Ken Hokian yang terpuruk pun tidak berani kembali ke ruangan yang panas itu. Dia menunggu sampai yang lain keluar setelah selesai makan lalu pulang bersama mereka. Saat ini makanan seafoodnya mulai bereaksi. Rasa gatalnya menjadi semakin parah, membuat dia merasa tidak nyaman saat berjalan. Saat dia sampai di Villa Thompson kelas atas, Kian Hokian merasa tidak tahan lagi dengan gatalnya. Hal pertama yang dia lakukan saat sampai di villa adalah mencari benda yang tidak begitu mencolok untuk dia jual. Melihat ke sekitar, dia mendapati di dapur ada sebuah mesin kopi impor merek Drone yang canggih. Nyonya besar Xiao tidak pernah minum kopi, selalu minum teh. Jadi dia yakin Nyonya besar Xiao tidak akan sadar. Kalaupun dia diam-diam menjualnya, Nyonya besar Xiao juga tidak akan tahu. Jadi dia mencuri nomor model mesin kopi itu di internet. Dari hasil pencariannya, dia menemukan bahwa mesin kopi itu adalah mesin kopi impor yang paling canggih. Walaupun mesin itu tidak besar, tapi harganya 50.000 yuan. Jadi dia mengikuti cara anaknya melihat-lihat di situs jual beli barang bekas, lalu menemukan mesin kopi bekas itu paling mahal, dijual seharga 30.000 yuan.
demi secepat mungkin menemukan pembeli agar dia bisa secepat mungkin pergi ke rumah sakit. Dia pun memasang harga 25.000 yuan di situs jual beli barang bekas itu. Kemudian dia menahan rasa gatalnya setelah menunggu 10 menit. Sambil memegang ponselnya, ada seorang yang menghubunginya. Dia berkata, "Aku mau mesinnya. Bisa langsung ambil besok pagi tidak?" Ken Hokian bergegas menjawab, "Tidak masalah, besok jam 9 pagi kita bertemu di depan gerbang Villa Thompson kelas atas." Saat ini Wu Donghai yang berada jauh di Suhang sedang mencari cara untuk menghentikan penurunan harga sahamnya. Asistennya masuk dan berkata, "Presiden Wu, Ken Hokian dari keluarga Xiao itu menjual mesin kopi yang ada di dalam villa di situs jual beli barang bekas." Wu Donghai mendengar itu pun langsung mengomel, "Bangsat, mereka bandit ya." Ini adalah malam pertama keluarga Xiao tinggal di Villa Thompson kelas atas. Jadi rasa ingin merayakan di hati mereka sangat kuat. Nyonya besar Xiao mengumpulkan semua orang di ruang tamu duduk di sofa gaya Eropa yang mewah itu. Nyonya besar Xiao menemukan bahwa seperti saat dia memimpin grup Xiao. Dia tersenyum, tapi senyuman itu sangat bermartabat. Setelah melihat semua orang, dia berkata dengan santai, "Hari ini adalah sebuah kemenangan besar untuk kita. Walaupun grup Xiao masih belum bangkit kembali, tapi keluarga kita sudah bisa berdiri dengan stabil. Hal ini pantas untuk kita rayakan." Semua orang menganggukkan kepala selain Ken Hokian yang ekspresinya tidak enak dilihat. Semua orang terlihat sangat bersemangat. Nyonya besar Xiao melihat dia lalu berkata, "Hokian, kamu sudah tua, tapi kenapa kamu terlihat seperti cacing?" Ekspresi Ken Hokian sangat tidak enak dilihat. Perkataan Nyonya besar Xiao sangat jahat, seperti cacing. Seperti itu dia mengekspresikan menantunya. Tapi dia tidak berani melawan Nyonya besar. Dia hanya minta maaf dengan berkata, "Maaf ibu, perutku tidak enak." Nyonya besar Xiao melihat dia jengkel dan berkata, "Lihat dirimu di tambang batu bara, makan tidak enak terus ya. Barusan makan hotpot seafood, kamu makan seperti orang yang sudah kelaparan selama 3 tahun. Bagaimana perutmu bisa menampung semua itu?" Hati Kian Hokian semakin terpuruk, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ibu, benar kata ibu." Nyonya besar Xiao malas mengurusnya dan lanjut berkata, "Keluarga kita sudah bangkit kembali. Langkah selanjutnya adalah membangkitkan kembali grup Xiao. Setelah Presiden Wu mengirimkan uang ke rekening perusahaan, grup Xiao akan kembali beroperasi seperti sebelumnya." Setelah mengatakan itu, dia melihat Xiao Changgan dan berkata, "Changgan, setelah grup Xiao kembali beroperasi lagi, kamu akan menjadi manajer utama dan bertanggung jawab atas kerjasama grup Xiao." Sojanggan menganggukkan kepala. "Baiklah ibu, aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik." Nyonya besar Xiao menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu melihat Xiao Hailong. "Hailong, nantinya kamu juga akan menjadi presiden grup Xiao. Kamu harus mengesampingkan tingkah bodohmu. Jangan sampai orang menganggapmu sebagai lelucon. Terlebih oleh Xiao Churan. Mengerti tidak?" Xiao Helong bergegas berkata, "Aku mengerti, Nenek." Nyonya besar Xiao melihat Xiao Wewe. "Wewe, kamu masih muda dan cantik. Dulu saat kamu masih bersama Wang Yunpei, kamu setiap hari hanya tahu bersenang-senang. Nantinya kamu juga harus bekerja untuk grup. Menurutku, kamu jadi manajer relasi publik grup Xiao, bertanggung jawab untuk bagian pemasaran dan relasi publik." Wewe menganggukkan kepalanya dan patuh. "Baiklah Nenek, Wewe akan menuruti perkataan Nenek." "Iya," Nyonya besar Xiao berkata dengan puas, "Kalian semua harus bersemangat. Keluarga Xiao mendapatkan kesempatan ini dengan susah payah. Tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkembang ini. Kalian mengerti tidak?" "Mengerti." Semua orang menjawab secara bersamaan dengan semangat. Secanggan bergagas berkata, "Ibu, berikan pekerjaan untuk Hokian." Nyonya besar Xiao mendengus dan berkata, "Hokian di rumah saja, jadi ibu rumah tangga.
harus ada seorang yang melakukan pekerjaan rumah. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu respon dari Ken Ho Ken, langsung bangkit berdiri dan berkata, "Sudah begitu saja, aku ingin naik tidur, kalian juga jangan tidur malam-malam." Xiao Helong dan Xiao Wei tidak sabar untuk kembali ke kamar mereka, menikmatinya dengan puas. Gaya dekorasi dan standar dekorasinya sangat tinggi, jauh lebih bagus dibandingkan dengan kamar mereka sebelumnya. Jadi setelah Nyonya Besar Xiao pergi, mereka berdua pun bangkit berdiri dan pergi ke kamar mereka masing-masing. Xiao Changgan melihat istrinya tiba-tiba ingin bercinta dengannya lagi, lalu bergegas berkata, "Istriku, ayo kita ke kamar istirahat." Wow, luar biasa ceritanya guys, membuat kita penasaran jika tidak melanjutkan ceritanya. Tapi sepertinya sampai di sini dulu di part ini, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.